Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait sidang putusan kasus kematian Prada Luki bersama saya Desi Fiftina dan kami masih bersama Prof. Hipnu Nugroho. Selamat siang Prof, kita lanjutkan perbincangan yang tadi sudah dilaksanakan dan mengenai pertanyaan yang mendasar yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ini penyiksaan yang dialami Prada Luki ini termasuk dalam pembunuhan berencana atau kelalaian, Prof? Ya, kita harus melihat dakwaannya. Dakwaannya, kalau kita melihat sebagai bentuk dalam kesatuan, pembunuhan berencana agak sulit. Ya, kalau lihat, karena kan masa sih dalam suatu kesatuan militer melakukan pembunuhan kan nggak mungkin. Pembunuhan rencana itu biasanya pada tindak pidana yang umum. Atau kalau memang militer juga saya kira dalam suatu kasus-kasus tertentu. Nah, dalam hal seperti ini, kita ketahui bahwa peradilan militer itu tunduk pada KUH PPM. Dalam KUH PPM itu tidak ada suatu penganiayaan, tapi yang ada pembinaan. Dalam konteks suatu kondisi real tampaknya masuk penganiayaan yang dibungkus dalam suatu pembinaan. Ini yang menjadikan cermin kita suatu objektivitas seperti itu. Masa sih pembinaan sampai meninggal? Masa sih pembinaan sampai luka-luka? Ini kan saya kira nggak bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Lah, oleh karena itu dalam hal seperti ini karena ini memang tunduk pada peradilan militer, ya masuk kualifikasi sebagai pembinaan yang menyebabkan matinya orang, matinya suatu anggota. Karena dalam suatu militer itu kan adalah pembinaan yang dilakukan yang menyebabkan luka, yang menyebabkan luka berat, yang menyebabkan mati. Ya, ini yang menjadikan suatu perbedaan uh, terminologi yang berbeda di kepentingan umum. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kita melihat tuntutan kemarin ya tidak maksimal karena masih tunduk pada peradilan militer. Itu Mbak, itu yang membedakan, kita harus membedakan jangan dibawa kepada peradilan umum nanti chaos nanti. Itu adalah peradilan militer yang walaupun kita semua tidak bisa menerima karena kondisi fakta yang terjadi. Dengan demikian tampaknya tetap pada pembinaan dalam hal menyebabkan mati kecuali hakim berpikir progresif keluar dalam undang-undang peradilan militer. Pertanyaannya berani nggak? Nah gitu Mbak. Oke, kalau dari Prof sendiri sebenarnya melihat penyiksaan yang dilakukan oleh TNI yang dibalut dengan nama pembinaan ini sering terjadikah, Prof? Ya, tampaknya memang kalau kita lihat sejarah, saya pernah diskusi dengan seorang perwira ya. Sebetulnya konsep-konsep kekerasan ini kan ada kekerasan tidak kekerasan ya. Kekerasan-kekerasan dalam lingkup militer itu kalau kita lihat historisnya itu tinggalan pada zaman pendidikan-pendidikan peta, itu Pak, Jepang. Tapi kalau tentara-tentara kita, bapak-bapak tentara kita yang dulu pendidikan Belanda itu konon santun-santun. Nah, oleh karena itu dalam sekarang ini kalau kita melihat sebagai bentuk pembinaan-pembinaan dengan kekerasan, itu tinggalan Jepang yang sekarang tampaknya diabadikan, akan teruskan pada pendidikan-pendidikan yang lain. Contoh misalkan kemarin kalau kita lihat Mbak kaitannya dengan sekolah pelayaran, ada yang meninggal juga. Kemudian kalau kita lihat sekolah IPDN, ada yang meninggal juga. Kemudian dulu pendidikan apa ya, akpol kalau nggak salah yang luka-luka juga demikian juga lah. Ini yang sebetulnya sudah harus diantisipasi ataupun dikecualikan. Tapi tampaknya warisan-warisan dari zaman peta itu yang diselaraskan sampai sekarang. Itu kalau kita lihat kenapa dalam pendidikan kekerasan ini ada. Oh, ternyata itu warisan-warisan ketika zaman peta. Kan itu Mbak, yang sampai sekarang dilestarikan dalam petik loh ya, dalam pendidikan-pendidikan tertentu. Oleh karena itu, kalau kita melihat suatu konteks ini sampai pada luka, bukan lagi pembinaan, tapi sudah masuk kualifikasi penganiayaan. Kan itu. Yang Oke. penganiayaan gitu. Tadi Prof juga sudah bilang bahwa pembinaan yang mengandung unsur kekerasan ini juga sering terjadi dan juga mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Nah, dari pandangan Prof sendiri, budaya pembinaan yang mengandung unsur kekerasan ini harus diubahkah? Ya, sekarang sudah bukan zamannya, Mbak. Kita harus menggunakan zamanan-zamanan teknologi. Orang itu memang ya kita gini, Mbak. Ini, Mbak, kita harus melihat juga faktor orang, ya, faktor orang. Karena kearifan lokal masing-masing itu berbeda. Mohon maaf ini.
Kalau ada seorang tertentu, kita dehem aja, berkedip aja sudah tahu salah, itu ya. Tapi ada juga harus hajar baru ingat. Lah, ini juga harus kita lihat. Kan karakter orang beda-beda. Nah, dalam konteks suatu pembinaan, dalam konteks umum sudah nggak boleh sebetulnya. Disitulah saya kira sebagai bentuk humanisme dalam suatu pendidikan, ya pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan yang bisa memberikan pendidikan, yang kalau dilakukan pembinaan ya push up 100 kali, keliru misalkan, lari sampai 1 hari, lah itu sebagian pembinaan kan itu. Tapi kalau sudah sampai menganiaya, itu saya kira bukan suatu pembinaan, Oke. gitu Mbak. Tapi kalau kita tarik kembali pada kasus kematian Pradoloki ini, seperti apa sebenarnya batas pembinaan yang dilanggar dalam kasus ini, Prof? Ya, batasnya yang menurut kami ya, menurut saya ya, ini pertama kok kenapa sampai meninggal dunia. Kan gitu, Mbak. Kalau suatu pembinaan, itu kan memang undang-undangnya sampai luka, luka berat sampai meninggal. Itu sudah pembinaan, dilakukan seperti itu. Harusnya kan kalau memang suatu pembinaan kan sudah sampai luka, lecet jantung sudah stop itu sebetulnya kan. Apalagi sampai misalkan pingsan, itu harus stop. Ini bukan ini sudah penyiksaan kalau sudah seperti itu. Makanya kalau kita lihat keluarga korban sampai seperti itu ya wajar sekali. Sekarang siapapun kalau melihat seperti itu, Mbak, itu suatu saat saya kira tidak bisa diterima. Siapapun orangnya, apakah seorang pimpinan, politik, semua kalau melihat seperti itu, kita pun juga nggak bisa terima. Itu bukan lagi pembinaan kalau sudah seperti itu. Kan itu. Sehingga wajar kalau sampai sekarang diputus dan putusan berat yang diinginkan oleh keluarga itu saya kira suatu hal yang sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Karena secara umum apalagi di era sekarang walaupun itu dalam suatu pendidikan militer, saya kira tindakan-tindakan yang terukur itu harus dilakukan. Nah, konsep terukur itu harus seperti apa? Itu saya kira Bapak-bapak TNI harus bisa menjelaskan sedemikian rupa. Baik, berarti harus dijelaskan ya Pak ya, batasannya seperti apa, yang terukur seperti apa. Tapi kalau Anda melihat ini sudah seperti tradisi ya, Prof. Namun untuk proses hukum tetap harus ikut dalam peradilan militer juga. Nah, menurut Anda, bagaimana penanganan hukum yang tepat dalam kasus-kasus yang seperti ini, Prof? Ya, kita sekarang pada ruang-ruang penegakan hukum. Ruang penegakan hukum itu tadi saya katakan ada ruang penegakan hukum dalam tindak pidana umum yang berlaku pada KUHP, yang berlaku pada KUHAP. Ada ruang-ruang yang tindak pidana khusus yang merupakan lex specialis, kan itu. Nah, dalam hal ini karena memang suatu militer tunduk pada undang-undang khusus, KUHP juga KUHPM khusus, kemudian peradilan acaranya juga peradilan khusus. Nah, disitulah yang meletakkan bahwa siapa yang masuk peradilan militer adalah orang yang berstatus militer. Ketika itu berstatus militer, apalagi sekarang status militer, orang-orang yang dipersamakan dengan militer, orang-orang yang ditunjuk pada waktu sebagai kesatuan militer. Nah, disitulah tunduk pada peradilan militer. Walaupun tindakannya seperti di luar umum. Nah, dengan demikian dalam seperti ini maka masuk kualifikasi peradilan militer. Bagaimana peradilan militer? Kita berlaku asas yang berbeda tadi. Tidak berlaku beberapa asas umum. Kalau asas umum itu equality, asas keseimbangan. Tapi dalam militer tadi saya katakan ada namanya asas-asas kesatuan komandan, asas-asas pertanggungjawaban struktural, asas-asas kepentingan militer. Nah, pertanyaannya apakah dalam suatu pengenai itu dalam rangka kepentingan militer? Nah, ini kan juga perdebatan. Makanya saya kira suatu kasus ini kalau sampai memang dipidana ya wajar. Karena ini bukan lagi kepentingan militer, tapi sudah penganiayaan atau kalau toh pembinaan kebablasan. Baik, Prof, kita akan lanjutkan diskusi terkait hal ini, namun kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat situasi sidang di peradilan militer di NTT Kupang. Bahwa benar di persidangan terdakwa setelah diperiksa identitasnya mengaku terdakwa Sertu Thomas Disamdes Awi, Sertu Andri Makulori, Pratu Pensiunis Alan Dadi, Pratu Abner Nyatterson Nubatonis, Sertu Rivaldo de Alexandro Kase, Pratu Immanuel Mirot Lubora, Sertu Devinti Arjuna Putra Besi, Legend Infantri Made Juniarta Dana, berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Leda. Kemudian Pratu Rofianus Sali, Pratu Immanuel Joko Huki, Pratu Arianto Asa, Pratu Jamal Bantal,
Pratu Yohanes Fiani Ili, Serja Mario Paskalis Gomang, Ratu Firdaus, Leda Infanteri Torik Alkindi Singajuru ST Erhanhan, Ratu Julianus Rivaldi Olabaga, dan mengaku sebagai prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari Dinas Keprajuritan TNI, serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan auditor militer dan keputusan penyerah perkara dari Dan Brigif 21 Komodo. Sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error impersonal. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar para terdakwa adalah terdakwa 1, Sertu Thomas Desamris Awi, terdakwa 2, Sertu Andre Mahoklori, terdakwa 3, Pratu Ponsianus Alandadi, terdakwa 4, Pratu Abner Yaterson Nubatonis, terdakwa 5, Sertu Revaldo de Alexandro Kasi, terdakwa 6, Pratu Immanuel Nimrod Laubora, terdakwa 7, Sertu Devinti Arjuna Putra Besi, terdakwa 8, Leda Infanteri Made Juni Artadana, terdakwa 9, Pratu Rovinus Salih, terdakwa 10, Pratu Immanuel Joko Huki, terdakwa 11, Pratu Arianto Asa, terdakwa 12, Pratu Jamal Bantal, terdakwa 13, Pratu Yohanes Fiani Ili, terdakwa 14, Serda Mario Paskalis Gumang, terdakwa 15, Pratu Firdaus, terdakwa 16, Leda Infanteri Ahmad Torik Alkindi Singajuru ST Erhan, dan terdakwa 17, Pratu Julianus Rivaldi Olabaga, sebagai mana identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan auditor militer dan keputusan penyerah perkara dari Dan Brigif 21 Komodo selaku Papra, dan terdakwa merupakan prajurit TNI AD, prajurit TNI Angkatan Darat aktif sehingga menunjukkan jika terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 militer telah terpenuhi. Tanggal 28 Juli 2025 jam 21.40 WITA memukul almarhum beberapa kali dengan selang warna biru ukuran 40 cm. Terdakwa 11 pada tanggal 28 Juli 2025 jam 11 dan jam 22 WITA memukul almarhum beberapa kali dengan selang warna biru ukuran 40 cm. Terdakwa 12 pada tanggal... Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait sidang putusan kasus kematian Prada Luki, dan masih bersama kami Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof, kita lanjutkan perbincangan. Ada beberapa alat, Prof, yang disiapkan oleh terdakwa untuk menyiksa Prada Luki. Dan jika Prof melihat hal ini, apakah hal ini wajar? Ya, kalau melihat sebagai konteks alat yang digunakan sebagai suatu perencanaan yang tidak wajar. Karena alat itu alat yang digunakan untuk penganiayaan, apalagi tadi ada balsem, ada minyak, dan sebagainya. Saya kira itu sudah di luar kendali dalam konsep suatu pembinaan, Pak. Makanya tadi katakan, ini jangan sampai, ini sebagai bentuk pembelajaran, jangan sampai yang sebetulnya koridor normanya pembinaan, tapi materialnya adalah penganiayaan, materialnya adalah perencanaan, ini materialnya adalah pembunuhan. Itu Pak, ini yang saya kira sebagai bentuk introspeksi ke depan bagi TNI di dalam suatu pembinaan yang sebetulnya jangan sampai formal pembinaan saja, tapi materialnya juga harus pembinaan. Artinya pembinaan itu ada suatu tindakan, tapi juga terukur kepada orang yang terbina, kan itu Pak. Kalau sudah orang jauh megap-megap ya sudah selesai kan, jangan diteruskan kan itu. Lah ini kan tidak. Lah disitulah saya kira kenapa sampai masuk kepada peradilan militer yang sekarang disidangkan, ini suatu tindakan yang tidak wajar. Karena tidak wajar masuk kualifikasi tindakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum masuk peradilan militer, pasal 11 KUHPM, gitu Pak. Sehingga disidangkan. Sebab kalau tidak sampai pada penilaian, kan ada ankum. Jadi di sana itu juga ada suatu pembinaan, itu tidak mesti harus pada peradilan militer. Jadi peradilan militer itu ada namanya prapera, Mbak. Prapera itu adalah perwira penyerah perkara yang menentukan bahwa perkara itu bisa dilanjutkan di sidang atau tidak dilanjutkan dalam suatu sidang. Artinya ketika tidak dilanjutkan dalam sidang, itu dilakukan pembinaan internal. Misalkan di sel selama 10 hari, 20 hari pembinaan. Itu bagian dari suatu pembinaan juga. Nah, di sini tampaknya ternyata tidak bisa dilakukan pembinaan secara internal. Maka perwira penyerah perkara melimpahkan kepada pengadilan militer.
disitulah sebagai bentuk batas. Apakah suatu tindak pidana ini masuk peradilan militer? Apakah suatu peradilan ini cukup dilakukan tindakan-tindakan oleh Ankum? Tampaknya dalam kasus ini tidak cukup kalau tindakan-tindakan oleh Ankum, karena ada sampai korban meninggal dunia. Dan meninggalnya pun dilakukan suatu penganiayaan tanda petik yang sangat tidak manusiawi. Gitu. Oke, dari kasus ini kita bisa bercermin ya Prof bahwa hal ini sudah menjadi budaya di militer. Tapi bagaimana TNI bisa memastikan bahwa budaya kekerasan senioritas ini tidak dianggap sebagai pelanggaran disiplin biasa, Prof? Ya, di sini ya bukan budaya, ini sebagai oknum ya, budaya. Oke. Budaya kan diberlakukan semuanya. Oleh karena itu dalam seperti ini TNI harus selektif sekali, kan gitu kan. Batas-batas sebagai SOP dalam suatu pembinaan latihan seperti apa? Batas-batas suatu tindakan yang menjadikan efek jerah seperti apa? Lah itu harus dilakukan. Karena jangan sampai menjadikan trauma. Ingat loh, ini juga trauma walaupun dalam satu wadah pimpinan, satu kesatuan komando, tapi kalau tindakan-tindakan seperti itu saya kira sudah tidak mencerminkan suatu pendidikan yang berpatriot kan gitu Mbak. Ini suatu penyiksaan kan gitu loh. Lah dengan demikian dalam suatu konsep seperti ini saya kira Mabes TNI akan mengevaluasi ya dengan kasus seperti ini sehingga tidak terjadi ke depan dalam suatu pembinaan di dalam lingkup satuan-satuan militer. Dengan demikian akan menjadi baik dan lebih manusiawi dalam suatu tindakan. Karena apapun yang terjadi, kalau lihat kasus Pradaluki sampai tidak bisa diantum, tapi sudah dilimpahkan oleh peradilan militer, ini saya kira pra-pra sudah melihat secara objektivitas. Bagian dari suatu pembelajaran terhadap semua satuan TNI untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas seperti kasus Pradaluki. Baik, tadi Prof sempat menyebut bahwa ini mengakibatkan trauma ya Prof, yang memunculkan trauma pada korban sendiri dan juga mungkin pada pihak keluarga. Nah dalam kasus ini sebenarnya apakah menurut Prof harusnya keluarga dilibatkan juga dalam proses pengadilan ini? Ya, peradilan kita kan peradilan sivilo, Mbak. Jadi sivilo itu peradilan-peradilan negara. Beda dengan peradilan-peradilan common law kan, dengan juri. Saya kira dengan konsep seperti ini ya kita harus tunduk pada norma yang sudah berlaku di Indonesia. Makanya keluarga itu sudah diwakili tanda petik oleh auditor militer, oleh hakim militer, oleh negara atas meninggalnya anaknya. Nah, makanya dalam suatu konteks pidana itu kan auditor militer pandangannya adalah subjektif mewakili negara, tapi juga objektif terhadap hukumnya, kan itu Pak. Subjektif mewakili negara itu mewakili keluarga korban dalam tanda petik, karena ada suatu korban. Dengan demikian, objektif itu juga melihat, oh sejauh ini dari 22 terdakwa ini berarti mana yang hanya ikut-ikutan, mana yang sebetulnya karena tidak enak kalau Jawa bilang, sehingga mau tidak mau tersangkut dalam kasus ini, mana sebagai pelaku. Disitulah saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban individu yang tanda petik suatu pertanggungjawaban struktural harus juga dilihat secara komprehensif oleh hakim militer. Makanya tadi sudah melihat saya tadi, oh terdakwa A sekian, terdakwa B sekian. Walaupun dari satuan militer, tapi masing-masing juga harus bertanggung jawab atas tindakannya. Baik. Ini saya kira juga memberi pembelajaran kepada teman-teman TNI semua untuk kejadian seperti ini. Baik, menjadi pembelajaran untuk kita semua khususnya untuk TNI ya Pak ya. Terima kasih Prof Hipnu Nugroho atas waktunya bersama kami berbincang mengenai sidang putusan kasus kematian Pradaluki. Terima kasih Prof. Sehat selalu.